Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pura Candi Cemara Agung, yang kami hormati para Pinandita Romo yang ada di Candi Cemara Agung, sesepuh bini sepuh, dan dari kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Sambikerep yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam rangka untuk wawancara tokoh masyarakat, tokoh agama dalam peta moderasi beragama. Oleh karena itu, mari kita buka dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, langsung saja saya sampaikan. Wawancara ini nantinya akan kami jadikan sebagai rujukan untuk penulisan buku, di mana nanti harapan-harapan kita bersama dari berbagai agama yang ada, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Sambikerep dan umumnya yang ada di Surabaya dan paling ini luas, yaitu yang ada di Indonesia ini. Oleh karena yang pertama yang kami tanyakan sebagai komitmen kebangsaan, bagaimana Bapak menjelaskan hubungan antara agama dan negara kepada masyarakat di lingkungan Bapak? Mungkin bisa dijelaskan. Nggih. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, saya selaku Pinandita Pura Candi Cemara Agung, nama saya Nengah Wijan Arka, mohon izin menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tentunya dengan latar belakang komitmen kebangsaan, kan gitu Pak ya. Betul. Khususnya terkait dengan moderasi beragama gitu. Nah, kami sebagai umat Hindu secara umum itu memang terikat dengan yang namanya dharma agama dan dharma negara, kan gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara dari sisi dharma agama itu sendiri, di sini kita mengacu pada yang namanya catur guru. Di situ ada dijelaskan guru rupaka yang tidak lain adalah orang tua kita, kemudian guru pengajian yang merupakan guru-guru spiritual kita, termasuk guru di sekolah, kemudian para resi yang memberikan ilmu pengetahuan, kemudian di situ juga ada guru wisesa yang tidak lain adalah pemerintah itu sendiri, yang terkait dengan dharma negara, kemudian ada guru swadhyaya, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, dalam konteks catur guru inilah yang artinya membentuk karakteristik kita sebagai umat Hindu, bagaimana kita melaksanakan swadharma kita dalam kehidupan kita. Nah, terkait dengan apa tadi Pak? Yang terkait dengan komitmen dalam beragama, bermoderasi itu gitu. Nah, kami secara agama Hindu, dalam hal ini dalam konteks hukum agama, itu ada yang namanya konsep Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha itu adalah 3 hal yang memang harus kita lakukan di dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Yang satu adalah kita selalu berpikir baik atau positif, kemudian kita selalu berbicara atau berkata yang baik. Ketiga, kita adalah berbuat yang benar dan yang baik. Nah, kan itu. Jadi ketiga landasan inilah yang akan membentuk karakter kita di dalam kita mengaplikasikan perbuatan kita. Nah, kaitannya dengan komitmen kita dalam beragama dan bernegara. Nah, kami sebagai umat Hindu di sini
sangat menghormati, sangat mendukung pemerintah sebagai guru wisesa kita di dalam mengaplikasikan tindakan perbuatan-perbuatan kita, di dalam mengaplikasikan kehidupan bertoleransi, beragama, yang nantinya akan bisa mencapai moderasi beragama dengan tujuan agar supaya kehidupan ini menjadi harmonis, kan gitu. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya secara internal kita di dalam kegiatan-kegiatan beragama, baik di pura apapun di dalam ruang lingkup kemasyarakatan, itu ada namanya konsep trihitakarana, Pak. Trihitakarana itu adalah 3 penyebab terjadinya sebuah kebahagiaan dan keharmonisan. Yang satu itu adalah paungan, atau kita membangun hubungan yang harmonis kepada sesama, itu yang disebut paungan. Palemahan itu selalu membangun hubungan yang harmonis dengan alam. Yang ketiga adalah, yang paling penting adalah parahyangan. Parahyangan yang dimaksud parahyangan ini adalah tempat ibadah ini, Pak Pura. Parahyangan ini merupakan ruang lingkup kita umat Hindu untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Nah, sehingga 3 aspek ini terutama untuk membangun hubungan yang harmonis kepada sesama inilah, di situ kita aplikasikan, implementasikan tentang bagaimana kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kita menyadari bahwa kita hidup dalam suatu negara ini kan begitu banyak kompleksivitasnya, ya, begitu banyak kemajemukan gitu. Sehingga kita sangat melihat di situ ada perbedaan-perbedaan yang memang harus kita bisa memahami, menerima perbedaan-perbedaan itu. Nah, sehingga kita di situ bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran agama itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, berhubungan dengan baik secara internal maupun secara eksternal, Pak. Gitu. Terus gimana, Pak, untuk menyikapi kelompok-kelompok yang tidak, yang istilahnya yang menentang dengan Pancasila dan NKRI yang berkaitan dengan agama? Kalau saya, apa yang terjadi itu kan merupakan perbedaan persepsi di dalam pemikiran, ya. Sehingga dari pemikiran itulah kemudian akan teraplikasi, terimplementasikan dalam tindakan. Nah, ada kelompok-kelompok yang memang mungkin berbeda di dalam memahami sebuah ajaran agama, kan gitu ya. Nah, sehingga kami sebagai umat Hindu sangat menyadari itu, sehingga secara internal, kan gitu ya, di sini kami berupaya untuk lebih mewujudkan secara nyata bagaimana kita membangun dan mengkomunikasikan hubungan antar sesama. Misalnya dalam wujud konkretnya di sini, dalam kehidupan sehari-hari kita bermasyarakat di sini, kita bangun yang namanya mungkin kerjasama dalam bentuk kerja bakti misalnya. Kita bangun kerjasama dalam bentuk, ayo kita saling mengunjungi satu sama yang lain. Nah, seperti halnya kita di sini kemarin ada kunjungan dari gereja, ada kunjungan dari komunitas masjid di sini. Itu dengan tujuan agar supaya kita membangun sebuah hubungan yang harmonis, Pak. Sehingga di situ kita bisa saling mengerti, memahami dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Nena. Monggo, kayak ada tambahan. Ya, sekarang ngapunten Pak ya, mohon maaf sebelumnya. Apakah pernah terjadi konflik agama di komunitas panjenengan? Jika ya, bagaimana cara Anda membantu menyelesaikannya? Ya, selama ini ada pernah atau enggak? Astungkarah dan puji syukur, Pak. Mulai kami berada dan berkegiatan di pura ini, kami belum pernah menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti Bapak sebutkan tadi, kan gitu ya. Betul, ya. Karena memang dari awal kita memang sudah membentuk
yang namanya sebuah komunikasi ya. Bukan hanya sekedar komunikasi, tapi kita implementasi dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang real, Pak. Nah, misalnya di sini misalnya ada sebuah komunitas. Jadi yang namanya kita hidup berdampingan. Kita isi moderasi itu dalam bentuk misalnya mengisi dari sisi budaya, seni budaya, Pak. Pernah di sini ada kegiatan ya Pak De ya, dari komunitas di sini itu membuat misalnya wayang apa namanya itu? Wayang tenda misalnya, ada permainan anak-anak misalnya seperti itu. Ini sifatnya memang pertama adalah kita melatih tari juga, tari Bali di sini dari lingkungan. Kemarin yang tampil juga bagus kok. Iya. Yang nari, yang terutama ya kegiatan-kegiatan kemarin di moderasi beragama itu. Jadi ada kebebasan bagi tetangga siapapun yang mau belajar. Dan memang di satu sisi Pak, kami sebagai pengurus kepada beliau-beliau juga menyampaikan kepada mereka bahwa ini memang pura. Artinya sebuah tempat kita untuk beribadah. Tapi pura ini kan punya 3 konsep Pak. Ada konsep Trimandala namanya. Satu Mandala Nista bagian di luar untuk berkegiatan kan gitu. Kemudian yang di tengah ini namanya Mandala Madya atau wilayah tengah, kita untuk berdiskusi keagamaan seperti ini. Yang ketiga itu adalah Mandala Utama, hanya dikhususkan untuk beribadah. Nah, kami menyampaikan bahwa kami sangat terbuka dalam kaitan toleransi beragama, dan kami justru ingin memperlihatkan, membudayakan bahwa hubungan kita itu bisa kita bangun lebih erat ketika kita melakukan sebuah kegiatan-kegiatan kebudayaan, sehingga seni budaya itu merupakan sebuah kegiatan yang memang bisa menyatukan kita di sini. Begitu. Ya. Terus untuk masalah ini Pak, media sosial sekarang. Sekarang kita mungkin kita mendengar ya, kita melihat banyak istilahnya itu tentang satu oknum yang mungkin tidak suka dengan salah satu kepercayaan dengan agama ini atau agama ini. Terus bagaimana sikap tokoh atau tokoh-tokoh di sini untuk mensikapi itu Pak? Media sosial. Kalau kami menyikapi kembali lagi pada aspek etika tadi Pak, bahwa ketika kami berhadapan dengan hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang berbeda, terutama pertama kita harus menyadari tentang perbedaan itu dan bisa menerima perbedaan itu pertama. Kemudian kedua, tentu kami akan berupaya mengupayakan secara komunikasi Pak. Kalau toh seandainya, ini kan ada 2 hal Pak. Orang yang tidak suka itu bisa jadi dia mau berkomunikasi. Ada yang orang tidak suka itu tidak mau berkomunikasi tapi memprovokasi. Itu yang bahaya. Ketika mereka mau kita ajak berkomunikasi, itu kita senang sekali. Artinya kita berupaya untuk memberikan suatu pemahaman-pemahaman. Kira-kira di mana nih masalahnya, kan gitu Pak? Betul. Nah, ketika kita bertemu bisa menyampaikan, kemudian kita punya satu persepsi yang sama, saya kira itu akan membuat hubungan kita akan lebih baik. Baik. Nah, tapi ketika ada orang-orang yang memang berperilaku seperti itu misalnya, ya kita mau apa Pak? Artinya ya kita lebih baik hadapi dengan kesabaran, kita lebih baik hadapi dengan lapang dada. Kan gitu, karena saya yakin bahwa kita ini negara hukum. Kalau artinya itu dilakukan secara hal yang wajar kan tidak akan memberikan efek apapun Pak. Tetapi ketika itu memberikan mungkin dalam bentuk tindakan kriminal misalnya, kita serahkan pada jalur hukum misalnya seperti itu. Tapi kita bersyukur sekali bahwa sampai dengan saat ini kita tidak pernah mengalami hal seperti itu. Untuk budaya lokal sekarang Pak. Budaya lokal, bagaimana tentang hubungan antara budaya lokal dan ajaran agama di kehidupan masyarakat, khususnya Hindu, komunitas Hindu di budaya ini. Bagaimana tentang budaya lokalnya? Saya sering menyampaikan kepada teman-teman baik yang ada dalam satu wilayah ataupun mungkin mereka memang punya agenda kegiatan terkait dengan seni dan budaya Pak. Saya sering bilang bahwa antara agama dan budaya itu seperti 2 mata uang yang sama. Ketika tidak bisa dipisahkan. Ketika agama tanpa budaya
maka agama itu tidak akan memiliki bentuk, kan begitu. Tetapi ketika sebaliknya budaya tanpa agama, maka budaya itu kan tidak memiliki makna. Nah, sehingga antara budaya dan agama ini memang harus seiring sejalan, kan begitu Pak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita ingin melakukan satu kegiatan seni budaya di Pura ini, kita sangat membuka lebar nih. Oh, gitu ya. Pintu lebar-lebar kita buka, ayo kita berkegiatan nih. Nah, gitu Pak. Ya. Itu sesuatu yang memberikan nilai plus buat kita di sini terkait dengan satu masalah tentang bagaimana kita selalu mengupayakan adanya toleransi beragama, bisa saling menerima, bisa saling mengisi, kan itu Pak. Kemudian yang kedua, ini merupakan bagian daripada apa yang kita laksanakan selama ini yang disebut dengan konsep Trita Karana. Ini merupakan suatu wadah, suatu ruang di mana kita berupaya untuk membangun hubungan yang harmonis kepada sesama. Konteksnya di situ. Oh, begitu ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Karena untuk pertanyaan yang tadi tentang penyelesaian konflik dengan adanya yang dengan jelaskan, membuka lebar, menerima segala perbedaan, dan senantiasa saling menghormati tadi, sehingga rukun ya. Terus harapan ini Pak, pertanyaan terakhir tentang harapan untuk tokoh-tokoh yang ada di sini terhadap pemerintah, khususnya tentang Kemenak ya, Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu tidak hanya meliputi agama Islam saja Pak, melainkan ada Hindu, ada Kristen dan lain sebagainya. Oleh sebab itu harapan apa saja terhadap pemerintah dalam mendukung upaya moderasi beragama di masyarakat. Harapannya apa mawon Pak yang dikehendaki dari tokoh-tokoh sini kepada pemerintah? Tentunya dari aspek pengetahuan, kan gitu Pak, karena biar bagaimanapun ini kita merupakan bagian daripada umat beragama yang tentunya tidak lepas daripada aspek pengetahuan, kan gitu deh. Nah, sehingga ada yang namanya kegiatan itu yang berupaya untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia, khususnya di bidang moderasi beragama. Karena ini kan bisa hanya menjadi sebuah wacana sesaat. Ini menjadi sebuah wacana yang berkesinambungan. Sehingga tujuan daripada kegiatan tersebut itu lebih bisa meningkatkan SDM umat dimanapun berada, lebih terkait pemahaman tentang bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada, bagaimana kita bisa membawa kita itu untuk membangun sebuah budaya yang membawa kita ke arah keharmonisan dalam kehidupan, kan itu. Kita bisa menangkap, jadi istilahnya harapannya istilahnya pemahaman tentang moderasi ini agar lebih luas lebih rukun, saling menghormati dan lain sebagainya. Bukan konteks tapi untuk pesan kepada masyarakat. Tentunya kan nanti kita dalam buku itu kan nanti semua harapan-harapan dari tokoh-tokoh agama kepada masyarakat, tadi kepada negara, sekarang pada masyarakat itu bagaimana, dan kira-kira apa saja istilahnya itu harapan-harapan atau pesan kepada tokoh-tokoh ini kepada masyarakat. Ya, pesan kami sebagai umat Hindu di sini Pak, satu hal yang memang yang bisa kita rasakan dalam kehidupan saat ini, yang semuanya serba instan, kemudian menimbulkan sebuah kompleksitas permasalahan yang ada. Satu hal yang memang perlu kita lihat dan kita perhatikan mengenai bagaimana bebasnya itu yang namanya medsos, media sosial. Dengan begitu bebasnya mungkin menyampaikan segala hal. Nah, terutama kita sebagai insan umat beragama dimanapun berada itu kadang-kadang kita kurang betul-betul memahami. Kadang-kadang kita langsung mengambil sebuah kesimpulan, padahal apa yang disampaikan itu tidak benar. Nah, kan itu. Nah, kami sebagai umat Hindu dan juga sebagai tokoh umat Hindu mengajak menyikapi media sosial yang berkembang, kan gitu, secara luas. Kalau menyangkut itu tentang keagamaan, kan gitu Pak,
tetapi konteksnya adalah bagaimana kita mengajak bahwa agama itu bisa menyatukan kita, bukan menciptakan sebuah konflik, kan gitu. Ayo di dalam media sosial itu menggiring kepada semuanya secara universal untuk menciptakan persatuan dan kesatuan untuk mencapai keharmonisan dan kerukunan kehidupan beragama, kan gitu ya. Makanya jadi kalau secara kata A itu lurus atau tenang. Agama itu kehidupan. Jadi orang yang beragama itu ya tentunya harus tenang dan damai, rukun. Ya saya kira untuk pertanyaan yang sudah kami anggap cukup, Pak. Karena untuk yang tadi yang terakhir ini hambatan sudah disampaikan semua tadi. Oleh sebab itu dari kami langsung kami pasrahkan pada bosnya langsung. Ini tokohnya ini. Gitu. Yang sering menghubungi jenengan Pak Ketua. Terima kasih. Kita adakan wawancara ini tidak lain adalah tujuan kita dalam rangka bagaimana moderasi beragama itu bukan hanya sebuah konteks, tetapi kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga antar agama yang satu dengan yang lain, antara budaya dengan agama tidak lain adalah harus sinergi, bisa berjalan dengan ini sejajar dan seiring sehingga bisa mencapai tujuan kita bersama-sama. Terima kasih atas sambutannya dan mohon maaf kami atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya mengucapkan ribuan terima kasih atas penghormatannya, atas kesediaannya untuk wawancara ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada teman kami tim ini wawancara ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu mari kita tutup dengan bacaan sesuai dengan doa kita bersama. Berdoa mulai.